half season. Betul. Tapi yang kali ini dia membuktikan dia awet, irit. Awet Om. ya udah Bahan ya. bakarnya irit ternyata. Baru mungkin. Oke, dan draft kali ini untuk match kita yang kedua game. Yang pertama, Rebellion first pick, Bigetron second pick. Angela, X-Board, dan Fredrin langsung ditutup. Ini membuat dilema dari Bigetron. Setelah Harit dan Matilda yang di-ban, apakah Luoi akan dilepas? Orang Luoi chip ya. Biasanya sih besar kemungkinan di-ban ya buat Loi-nya. Kecuali memang ada jawaban pasti untuk Bigetron Alpha juga. Karena lihat itu hero-nya Super Ken ditutup juga. Dilepas. Dicoba untuk Ternyata. Luoi-nya. Ya tapi kombonya langsung dipatahkan. Gak ada Kaja Loi. Iya, walaupun sebenarnya kayak ada klasik combo kayak Arlot gitu kan. Yang mungkin bisa juga sebagai pengganti atau kayak kalau ngomongin Suppress, Franco pun bisa aja nanti sebagai metode ganking di awal. Dan first pick langsung Loi. Yap. Dan harusnya dari Bigetron Alpha mereka bukan tanpa alasan ya. Betul. Ngelepasin Loi, mereka udah punya antisipasinya. Ya, mereka bisa bermain Arlot kan. Roger dulu. Strong lane yang dicari. Nah ini respect atau deny pick juga untuk Vincent ya. Benar, Roger Vincent ya. Lagi spam Roger soalnya Vincent saya lihat akhir-akhir ini. Kelihatan kemarin walaupun dari Vincentnya nggak bisa mendapatkan kemenangan ketika berhadapan dengan Onyx, tapi Roger tuh main banget sih di gamenya. Iya. Ya, dan sekarang pun bahkan ya akhirnya Rebellion mereka akan dipaksa untuk menggunakan yang lain nih buat jadi mengisi jungle. Iya. Dan bahkan flash ini masih flag speed untuk Bigetron Alpha. Barat bisa digeser posisinya ke EXP lane. Roger bisa masuknya di jungle, main jadi gold juga bisa. Makanya kalau BTR gimana ya Om ya, Elis tiba-tiba keluar Om. Kayak banyak banget opsinya, tapi Yuzong yang diamankan ini mencari team fight-nya ya, biar nanti metode gankingnya juga jadi kuat. Sementara Baxia, jungle tank sih seharusnya. Ya, tapi Baxia berhadapan dengan Barat nih ya. Detonas Welcome menjadi senjata atau kunci dia. Iya. Karena kan nggak punya skill apa-apa lagi cuma buat Baxia bisa menahan Detonas Welcome. Benar-benar, mungkin plusnya di awal ya, dari under turtle pertama, dia bisa pegang si rotasi yang dengan lebih cepat kan harusnya Baxia Shield Unity. Dan langsung pick ketiga mengamankan mid lane kan sebagai match up dengan Loi yang sudah muncul. Atau mengambil mungkin buat Arlot bermain agresif untuk di early, untuk bisa dapetin efek crowd control yang banyak juga di sini. Ya, bisa langsung menerobos untuk mencari Loi-nya di belakang. Iya. Draft yang mungkin saja sudah disiapkan melepas Loi dari Rebellion. Jarang banget gue ngeliat ada tim yang lepas Loi-nya loh. Novaria nggak sih? Setuju. Novalen ternyata. Ini strategi rahasianya kayaknya ditaruh di bawah nih. Atau jangan-jangan mereka punya konsep kita upper slot udah aman. Kita coba ya kalau in case nanti di playoff misalkan memang Rebellion tembus, ketemu ya dia bisa lawan mungkin ya, dia coba dulu sekarang jadinya. Dan bahkan ya karena ini main di second pick ya, menurutku Fanny pun masih ada kemungkinan buat bisa dikeluarkan. Setuju sih ngomongin Fanny, kayak Loi ketemu Fanny. Wah pusing juga Om, gak ada escape soalnya kan. Betul, gak bisa kabur sama sekali. Yap, dan di saat diversion nantinya juga kalau rame-rame di gang sempit ya udah Fanny tinggal sang aja pakai kabel. Itu dia, sampai untuk ban Moskov. Wah ini Hirodi. salah satu. Iya Hirodi, tapi kalau ngomongin Fanny juga nggak enak lawan Moskov. Iya, Itu karena dia. bisa ditombak ya Spare of Iya. Mystery. Itu dia salah satu buat ngelawan juga. Dan ada komen dari KB, Rebellion itu kalau sudah mode akhir musim bahaya. Takutnya kejadian seperti musim lalu, win lawan tim kuat. Wow. Ya, jadi kayak kekuatannya tergantung sama match up lawannya juga ya. Semakin tinggi rank lawan, semakin kuat sebenarnya. Tapi nggak berlaku di hari kemarin sih, jujur aja. Nah, itu Kemarin iya sih, kemarin iya. Tapi kalau kita melihat season kemarin kan kayak gitu ya. Lawan yang tim di atas mereka kuat banget. Malah bergebu-gebu ya, malah semakin semangat lagi. Tapi jujur memang kalau konsep terlihat berbeda nih, karena munculnya Luoi mungkin ya. Jadi apa yang mereka bawakan kemarin dari Rebellion sendiri, seperti Terry Slamit itu yang nggak jadi muncul sekarang, karena ya tiba-tiba Luoi-nya lepas. Iya. Dan itu bisa dibawakan juga sih. Tapi ya dengan adanya Baxia atau juga Yuzong, sebenarnya dari Rebellion mereka bisa bermain tabrak juga dari front to back-nya. Meskipun memang ya tetap efek dari Terrify ini cukup mengerikan ya dari Valentinanya yang bakal bisa nge-delay juga. Belum lagi kan Tortoise Poison memang bisa diambil juga sama Valentina untuk potong life regen Rebellion. Oke. Satu band terakhir dari Rebellion. Respect lah, Romernya Assassin nggak sih? Bang itu ternyata. itu. Sebetulnya kalau ngelihat performanya Ki ya, Arlot kan? Arlotnya sih wow Iya banget. kan? Iya, Arlotnya dia. Yang memang jadi PR banget ya dari kemarin, Arlotnya dia bisa nge-outplay, terus positioningnya juga bener-bener ya matang banget untuk setup final slash-nya. Dan Arlot kalau di posisi roamer
di awal punya damage Om. Betul, Itu yang betul. ngeselin karena ya di level 2 dia punya damage yang gede banget. Ya, belum Jadi lagi ketika nih. match up tuh nggak imbang. Dan partnernya dia Valentina. Itu dia. Ngelihat efek Terrify, langsung cooldown lagi. Iya. Mungkin bakal ada invade jungle jika Arlot ya. Atau memang mereka punya konsep lain. Karena yang muncul adalah Minotaur. Satu last pick yang disisakan, Baratnya masih fleksibel. Nah ini nih PR-nya buat Barat sekarang. Karena untuk hero-hero dari Sorizo sendiri ini sudah beberapa yang ditutup. Dari Pakito, dari Export. Dan ya kalau memang dia bisa diberikan kepercayaan untuk pegang Barat ya hero assassin yang bisa keluar bagi Bigetron Alpha. Iya, mungkin tergantung dari gold lanernya juga nih. Untuk Rebellion kan. Kalau memang target yang empuk atau target yang enak untuk dilawan dengan Assassin. Mungkin aja Fanny, Link masih Yep. open. Oke. Tapi Baxianya mau ditaruh di mana? Enggak maksudnya untuk si... Oh ya benar, untuk Bigetron Alpha. Untuk Bigetron Alpha. Franco. Matrix. Langsung antisipasi. Wah ini combo juga ya. Franco Matrix ya emang udah sering kali kita lihat. Ya, pengganti Kari biasanya ya. Karena kan kalau ngomongin suppress langsung di pick off dengan damage through yang make sure dia dapetin kill. Kari jawabannya. Oke. Cuman ya kalau nggak Kari, Beatrix punya kelebihan juga sih kayak Betul. dari landing dan segala macam ya. Terus high ground-nya juga lebih kuat sebenarnya ya. Betul, buat power clearance-nya ya. Bandit Rage ada, Nimbus Passion ada, itu 2. Sudah oke, ditambah lagi mungkin ya dengan efek snipernya dia. Kalau Wesker udah jarang banget kita lihat tuh. Iya, trapping juga udah Iya. resiko soalnya Om. Betul. Dan untuk last pick, ngelihat Beatrix, Assassin enak sih Om Oh sebenarnya. iya, saya setuju sih. Fanny nih. Dan itu dia Cici ternyata. Oke, Oh, Cici oke. Barat yang akan ada di posisi jungle seharusnya ya. Oke, jangan ya mungkin tugas dari Cici sendiri ya ini dia. Mungkin landingnya gak terlalu nyaman ya lawan Yuzong. Tapi untuk tim fight-nya satu curtain call-nya kalau memang kena ke Baxia dan juga Yuzong, wah itu enak banget. Iya, atau kalau dia tiba-tiba ngeflank lewat belakang, kayak Luoy juga terancam banget tuh Om. Betul, betul. Oke, menarik banget dari draft yang sudah muncul juga. Kedua tim, apakah Bigetron ya dengan berada di posisi puncak mereka masih menunjukkan dengan powerfulnya. Jujur memang untuk akhir-akhir ini Bigetron tuh wah 2 match dan game cepet semua. Paling lama berapa Om? 15 06, 15 menit 6 detik. betul. Alright. Itu lawan Dewa tuh. Lawan Dewa ya. Betul. Itu paling lama nih Paling sejauh lama. ini di leg kedua ya Leg harusnya. kedua, dari minggu 6. Minggu 6, oke. Apakah akan ada game cepat kembali terjadi atau Rebellion akan menyeruduk sang robot merah? Itu dia dari data yang sebenarnya plus minus dari keduanya dan kita akan lihat seperti apa mereka. Oke. Dan ini dia kesempatan yang semakin tipis untuk Rebellion. Mampukah mereka membuktikan lebih dekat ke tiket playoff atau lebih dekat ke jurang zona merah? Jadi sebelum itu, untuk Rebels dan Biga Troopers, mana suaranya? Let's go, kita akan mungkin dari mid-nya nih, power clear. Adanya Minotaur itu sangat ngebantu, lihat satu wave instan hilang. Iya, dan itu cepat banget memang. Yang membuat akhirnya Moreno ini bisa langsung berjalan bersama dengan Kini untuk melakukan harassment. Untuk di sisi jungle milik Rebellion. Ini masih aman-aman aja ya harusnya. Damai. Ini biasanya kalau ngeliat Franco, biasanya langsung ganggu karena purple buff. Iya. Nge-delay ya. Ya, Nge-delay sedikit. karena lumayan ya, satu tarikannya dia kan ya bisa nge-delay itu. Bisa satu tarikan satu nyawa melayang Om. Itu Franco tuh. Benar, apalagi kalau misalkan follow up-nya udah jadi gitu kan dari B-nya itu sendiri. Oke, tapi invade jungle Super Ken. Ya karena memang Barat dia strong banget sih dia. Gak gampang dipunish ya. Iya, sangat-sangat susah bahkan ya untuk bisa dipunish juga. Punya big guy dan bahkan DJ ini masih di pressure. Dan lihat bagaimana untuk Cryptnya juga sudah mulai diambil sama bagi Super Ken ya. Jadi mereka saling bertukar untuk wilayah. Oke, dive in kah? Super Ken level 4? Oke, di flicker ke arah belakang bakal coba untuk ditabrak kembali Lycan Pounce dan bahkan Super Ken mencoba untuk memisahkan adanya aksi penyelamatan dari Audi, TZ dan First Blood. Diamankan oleh Eman atas hilangnya di. Itu cara masuknya loh Om. Pertukarannya, kalkulasi damage-nya. Itu matang banget sih. Ya, dan bahkan dia tidak menggunakan Detonas Welcome ya. Memang benar-benar disimpan juga ini untuk bisa ready ketika ada turtle yang pertama. Dan lihat dengan tumbangnya di satu kali. Plating gold di bawah. Sudah habis paruh. Lebih cepat jelas untuk Eman. Dan kita tahu bagaimana Eman, ini mungkin sesuai dengan namanya juga, di mana dia sering mendapatkan maniak ya kan. Ya, preman banget. Ini sangat preman sekali. Bisa menang di lane-nya. Dan dengan menang level seperti itu, ini akan bisa dibuat mandiri akhirnya. Oke, turtle yang pertama sudah terbuka juga. Dari level jungle masih sama sih sebenarnya, tapi setupnya Super Ken ini aktif banget loh. Dia jadi pemimpin rotasi. Iya. Karena memang ada di dia Iya semuanya. Ujung tombaknya juga kemana rotasi akan berjalan dan ternyata di reset dulu nih turtle-nya.
Tidak buru-buru dan ditabrak. Tabrakan dan juga tarikan kali ini tidak membuat dari Ki-nya bertahan karena Swallow berhasil untuk bisa mendeliver damage dengan optimal, tapi dua Black Dragon Form. Naga kejar-kejaran, Moreno mencoba untuk melarikan diri, tapi lihat Kartusnya sudah mulai landing menuju ke arah dua pemain yang langsung saja bakal coba untuk di-commit. Tarikan kembali Super Ken dengan Bloody Hand dan bahkan berhasil untuk dihilangkan di tangan Vincent. Dua yang harus hilang kali ini bakal dikejar. Sorry Zo. Sorry bro. Ternyata terkejar sudah dan keuntungan besar untuk Rebellion. Turtle didapatkan dan juga 3 poin kill. Yap, Turtle 3 poin kill dan bahkan Crips juga ini sudah mulai diambil oleh Rebellion. Mereka bisa memaksimalkan advantage mereka sekarang, tapi Purple buff ternyata, meskipun memang bisa ditarik tadi sempat oleh Audi TZ, belum ada tanda-tanda kalau Super Ken mengarah langsung ke purple buff. Tapi kita bisa bilang Audi TZ tadi, tarikan yang luar biasa dengan Iron Hook-nya ada 2 kali. Terpantau memang berhasil mengenai lawan. Dan bahkan Minonya pun tadi kalkulasi damage-nya lumayan matang, jadi Minonya bisa langsung di-punish gitu kan. Gak sempat untuk ngebalikin keadaan juga. Langsung unggul dari goldnya, walaupun tidak jauh, tapi levelnya ini loh yang bakal lebih enak. Lagi satu warna. Dan bahkan dengan skor yang sama loh. Oke. Karena kita ngelihat juga bagaimana performa Bigetron Alpha ya. Betul, dari minggu ke minggu ya. Itu dia. Tapi ya kelihatan sih dari ketarik. Tapi kita tahu bagian Detonas itu bisa dodging. Iya. Dia kayak pakai casting time yang mirip sama skill satunya Kufra. Jadi memang kayak gitu tadi, makanya bisa kelepas. Ya benar itu tadi, missile export juga yang mendorong lagi buat Crips-nya lebih dekat Super Ken untuk bisa langsung diambil juga. Dan sejauh ini memang Eman terlihat masih cukup aman ya untuk di bagian bottom lane tadi. First item Windtalker untuk Eman. Dan bakal mana? Oke, ternyata bergerak ke arah bawah, bakal coba untuk ditabrak dengan shield-nya ditarik lagi Iron Hook. Di follow up dengan adanya D dan hilang kembali Ki di arah bawah. Wesker sih. Itu make sure banget damage-nya cukup. Untuk anti-regennya ada di Baxia. Damage output-nya ada di Batrix. Itu cocok banget dan Audi. Terlalu jauh nampaknya Audi. Flicker terpaksa harus dikeluarkan. Dan satu buah Renner Apathy berhasil mengenai tubuh dari Eman. Tapi memang damage-nya masih belum terlalu terasa. Yap, dan dikarenakan juga tadi Bloodhound yang terlihat ya. Jadi itulah sebabnya kenapa Eman dia berani untuk langsung masuk dan memberikan damage yang cukup besar juga. Karena memang nggak bisa diserang balik sama sekali. Dan lagi-lagi untuk Turtle-nya yang sudah mulai dipegang oleh Bigetron Alpha. Setup-nya cepet banget. Langsung di-all-in. Kayaknya nggak dikasih lewat sama sekali sih. Dan kali ini Monion Fury-nya sudah mulai keluar juga. Super Ken berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle-nya. Tapi Vincent kali ini terjebak. 2 pemain hilang dari Rebellion. Lalu coba dikejar di mana Swallow. Gak bisa lagi bertahan lebih lama dan double kill. Diamankan oleh Sorizo. Pertukaran yang cukup berbahaya. Mirip sama Turtle pertama tapi kondisinya dibalik. Keuntungan yang bisa diambil sama Rebellion cuma ada di turret bawah. Audi TZ bakal coba untuk langsung saja ditabrak Bloody Hand, berhasil untuk bisa mengenai satu pemain tapi tidak. Dengan waktu yang lama, dengan adanya pergerakan lagi di menabrak dari arah samping dengan Bennett Slash juga tidak bisa menyelamatkan adanya outer middle turret yang harus direlakan oleh Rebellion. Ini yang membedakan mungkin permainan dari Bigetron Alpha dan juga Rebellion. Ketika mereka mendapatkan Turtle yang pertama, objektifnya nggak terlalu banyak yang bisa diambil. Tapi lihat Bigetron Alpha, mereka langsung unggul goldnya dikarenakan mereka dapat purple, mereka dapat mid top turret juga. Iya kan, 2 turret loh bayaran yang sebenarnya itu mahal banget. Ya walaupun memang Batrix-nya akhirnya punya item yang lumayan lah ya, karena dia dapetin turret juga dan kurang panjang dikit. nyaris itu tadi. Dan gerakannya juga kelihatan sih sebenarnya dari teman-teman Rebellion juga, mereka aktif dengan gankingnya. Cuman mereka harus bisa mencari target yang lebih pasti nih. Iya, karena semakin gak pasti juga semakin enak nantinya untuk Eman bisa dapetin pundi-pundi gold. Kelihatan bagaimana Eman dengan punya satu endless battle juga. Jadi sebenarnya untuk true damage-nya ada, movement speed-nya punya, cooldown reduction juga punya. Makanya. Masih aman nih sejauh ini lagi, turun lagi temponya. Nah, dan ya ini mungkin tipikal dari Bigetron Alpha sendiri di mana setiap kali mereka menang, mereka akan snowball dari sana dan sudah mulai terlihat juga keunggulan yang didapatkan oleh Bigetron Alpha ini akan mereka convert lagi, cabut objektif. Tarot misalnya kalau memang dari tim lawan tidak ingin melakukan team fight. Tapi konsep mereka ketika berhadapan dengan Loi bagus sih. Kayak metode yang terlihat ya 3-2, satu booster selalu dibuka gitu. Jadi nggak bakal dibiarin sendirian untuk menghindari ya pick-up-pick-up kayak tadi. Ya dan juga ini cukup berani ya dan timing sebenarnya sih kalau aku bisa bilang. Bigetron Alpha timing mereka untuk buka dan initiate team fight-nya ini selalu pas. Diversionnya ya. Ternyata memang nggak di follow juga ya. Kayaknya selama ada Ki gagal deh. Bahaya soalnya. Iya kan, takutnya dari Minion Fury bisa cancel sih, tapi nggak jamin. Satu buah Iron Hook kembali menangkap Ki. Follow up yang cukup juga membuat dari Ki berhasil untuk dihilangkan.
Tapi eksekusi terhadap Turtle tidak direlakan oleh Bigetron Alpha sehingga terjadi adanya pertukaran antara Sang Roamer dan juga Turtle. Ya bisa dibilang free ya, Turtle-nya nggak ada gangguan sama kamu. Oh, tapi ternyata ada diver Centurion yang sudah mulai dikeluarkan juga. Ironhook kembali menarik ke arah seorang Super Ken. Tapi Vincent tidak terselamatkan kembali dengan Super Ken mencoba dikejar dengan Black Dragon Form. Mencoba untuk langsung mengejar ke arah Eman. Ternyata target yang diinginkan ada Petrify. Tapi Eman yang masih mencoba bertahan dan masih bisa bertahan. Eman? Tapi Cars yang justru tidak bisa membuat dirinya selamat lagi. Chorizo masih dikejar nampaknya, Curtain Call. Oke, di yang nggak akan bisa kemana-mana. Ada satu buah Vengeance yang sudah diaktifkan juga dan di harus tershutdown unstoppable dari Chorizo-nya. Oh my god, Chorizo selalu bisa pegang lagi kondisi di bagian belakang. Bahkan flicker dari Audinya ke trigger demi bisa nge-backup tadi. Iya, dan itu dia tadi mungkin Cici untuk bisa mengejar di bagian belakang dan Moreno tadi. Luar biasa mengambil diversion dan langsung dibalikan juga meskipun kelihatan berbahaya banget. Dan memang Super Ken juga tumbang di sana, tapi Eman gak tumbang. Dia tahu bahwa dia yang difokus, dia harus lari ke belakang dan dia survive. Chorizo-nya pun dia tahu lah ya. Tugas dia tadi kelihatan banget ketika Beatrix dari D-nya pegang Rainer. Dia pede dengan movement speed-nya dia bisa gocek-gocek. Iya, dan lagi-lagi nih ya, setiap kali menang unggul buff bukan sesuatu yang nyaman sekarang untuk Rebellion. Wih, ini Moreno-nya punya diversion lagi lah. Iya, itu bisa jadi ganking lagi dan Vincent. Vincent kayaknya udah babak belur sih. Damage-nya sudah mulai terasa dan Vincent tidak lagi bisa bertahan efek terrifying. Semuanya sisi dikeluarkan untuk bisa membuat Vincent tidak bisa pulang. Ya agak susah juga tadi covernya Om. Ya, setiap kali mau mendekat juga tim fight-nya ini ada Super Ken yang ready di bagian depan. Di bagian belakangnya ya jelas lah, Eman dengan item yang sudah mumpuni sangat-sangat jadi sekali membuat ya Super Ken-nya setiap kali ada Detona's Welcome dan kita jarang melihat dia pakai Detona's Welcome-nya. Lebih ke kalau memang kepepet banget baru ada Detona's Welcome yang dibuka, dia lebih ngebadanin aja dengan pasif big guy. Kadang juga bisa defensif kan dari Detonanya. Tapi jujur ya, gue ngeliat gerakan dari Bigetron ini mereka well prepare banget untuk ngelawan Loi loh. Iya. Mereka kayak tahu banget gimana posisi-posisi enaknya. Rumput-rumput mana yang berpotensi untuk ditelein. Oh, lihat. Udah disiapin semua. 3 Ki di kiri, Moreno di depan, Chorizo di kanan. Tidak ada lah rumput yang aman dan udah disiapin lagi. Kali ini Chorizo akan coba untuk menjalankan lane jauhnya. Lord dibiarkan, Lord akan menjadi milik dari Bigetron Alpha. Wow, yang memang lebih serem berarti ya kalau Valentina yang ngambil nih. Karena ya diversion yang dipakai yang tadinya mungkin Loyinya di sisi dari Rebellion ingin memberikan kejutan. Kejutannya kebalik akhirnya. Dia yang terkejut. Iya. Makanya orang disurprisein tapi dia ternyata surprisein juga. Oh iya. Kadang yang ngagetin kaget sendiri kan. Makanya kan. Yap, dari segi item pun terlihat ya keunggulan gold dari teman-teman Bigetron ini berdampak banget pasti dari segi itemnya. Yap, apalagi Cicinya udah jadi kayak gini Om. benar ini 3 item utama untuk Cici juga ya bisa kita bilang. War X, Brute Force, ada Oracle untuk menambahkan cooldown time-nya dan bersama dengan efek lifesteal yang nanti bisa diperoleh juga dengan pasif yang dipegang oleh Cici. Dan Great Dragon Spear menarik sih Om untuk Roger. Roger GDS. Karena unggul jauh juga sih Rogernya. Dan kelihatan banget memang Eman ini sangat susah untuk bisa diterjang di belakang. Ada Lekan Force juga untuk bisa menghindar. Oke, Iron Hook-nya masih belum bisa mengenai siapapun juga. Black Dragon Form lagi-lagi mencoba untuk melakukan zoning sehingga Lord yang sudah mulai masuk ke arah base turret di arah tengah gak akan bisa di follow up lagi. Iron Hook-nya connect ke arah Super Ken yang memang tidak bisa di cover up lagi. Cars berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan untuk Rebellion. Sebuah punishment untuk sang jungler dari Bigetron Alpha. Oke, 4 melawan 5 tapi gak kendor. Lagi-lagi Iron Hook-nya tapi lihat bagaimana mencoba untuk dikembalikan keadaannya Minion Fury dari Ki. Ki-nya pun masih bertahan tapi lihat eksekusi dari Eman. Masuk terlalu dalam dan shutdown. Didapatkan oleh di atas hilangnya Eman. Lord pertama yang masih belum terlalu bagus untuk teman-teman dari Bigetron. Mereka kehilangan 2 member yang cukup penting. Super Ken dan juga Eman. Ya itu tarikan Iron Hook yang memang benar-benar pas juga. Dan bisa connect ke Super Ken tadi karena Detona's Welcome memang sudah dipakai juga ya. Tapi tarikan Iron Hook yang kedua itu yang benar-benar progres bagus banget untuk Rebellion. Dibalikin keadaannya Moreno, Black Dragon Form dan juga arah tengah bukan hal yang tepat. Sehingga ada punishment juga yang bisa dilakukan. Sehingga kali ini Rebellion masih bisa bernafas. Iya ya perbedaan status tadi dengan Black Dragon Form imitasi. Yang dilakukan Moreno dia nggak bisa tahan di bagian depan. Betul. Langsung hilang. Tipis ya. Tipis karena memang atributnya yang dibawakan adalah atribut mage. Oke. Chorizo yang bakal jadi kunci sih harusnya. Yap, lagi kali ini. Wah rotasi cepet lah udah ini mah. Iya ya gerakan-gerakan chain dari keuntungan yang bisa didapetin. Tapi harus hati-hati juga dari Bigetron nih. Mereka harus lebih aware lagi dengan damage dari D yang udah mulai
sakit. Ya, karena dia bisa kombinasi juga dengan Audi TZ. Dimana ya satu Bloodhound, di belakangnya mungkin di cover dengan Nimbus Passion, ataupun nanti dengan Bandit Rage. Detonas welcome. Lagi-lagi melakukan adanya antisipasi terhadap Iron Hook yang dihempaskan oleh Audi TZ. Ini efek Big Guy dan juga Top Boots ya. Bikin akhirnya durasi stunnya bisa Hey. Oh tapi tidak untuk kedua kalinya di mana Detonas welcome tidak ready lagi. Furious Dive-nya connect. Super Ken tidak bisa kemana-mana. Vincent berhasil untuk bisa mendapatkan satu poin tambah di mana. Kembali Ki yang akan menjadi garda terdepan. Tapi Ki-nya nggak bisa bertahan lebih lama. Yang mana Eman? coba dikejar lagi. Dragon Tail-nya connect. Sehingga Kars berhasil untuk bisa mendapatkan sang God Laner dari Bigetron Alpha. Menyisahkan 2 member kali ini mid turret-nya terbuka. Bisa banget untuk dieksekusi dan momen yang sangat tepat karena Lord. Muncul kali Lord yang sudah enhance. Ya, tarikan Iron Hook yang pertama memang bisa di-dodge dengan Detonas Welcome. Tapi ingat cooldown Detonas Welcome itu panjang karena ada ultimate. Dan akhirnya yang kedua, men-trigger untuk adanya teamfight yang berhasil dimenangkan Rebellion. Yap, Detonas welcome. Cooldown-nya tidak secepat Iron Hook. Ya betul. Itu dia. Itu dia. Dan damage-nya cukup ya. Cukup itu sih banget. yang harus benar-benar di-notice sama Bigetron. Ya, karena dia juga bisa follow up tadi langsung kan, Bandit Rage. Itu Langsung dia. dibuka sama dia. Ini dia nih, tarikan yang kedua. Pas banget, Bandit Rage juga ditelan semuanya dengan Barats. Dan teman-temannya semuanya komit ya. Ya, dan masih ada Nimbus Passion dengan tempat yang sangat sempit seperti itu. Damage-nya maksimal tadi untuk di. Oke. Key-nya juga nggak ada flicker sih kebetulan. Dan Jadi nggak Key- bisa langsung counter. Dia juga gak sempat. Lagi-lagi Iron Hook lah dia ada connect dan bahkan kali ini dengan adanya satu buah pergerakan. Killing spree diamankan, 2 pemain hilang dan bahkan shutdown. Diamankan oleh Swallow. Lagi-lagi Iron Hook yang menjadi satu buah bencana untuk Bigetron Alpha. Triple kill diamankan dan harusnya langsung saja diversion ke arah bawah. Karena Lordnya akan mereka kawal. Strike Puska, kali ini Rebellion. Mereka bisa lurus langsung dari bottom lane karena respawn time tercepat. Masih tidak sempat dan Rebellion. Dan Rebellion berhasil untuk bisa mendapatkan satu kemenangan di game yang pertama. Iron Hook yang membawa mimpi buruk bagi Super Ken masih membayang-bayangi bahkan sampai akhir Strike Push pun bisa mereka lakukan wipe out. Tidak siapnya Bigetron yang akhirnya menjadi celah bagi Rebellion. Wow. Dan juga Bigetron mereka kalah di bawah menit yang ke-15. Tapi ya kemenangan berkat tarikan dari Audi TZ berulang kali terlihat. Dan kena semuanya. Teamfight di follow up damage yang juga mumpuni. Karena ini adalah Batrix sebagai partner untuk Franco. Ini dia. Iron Hook. Metode pick off. Memang udah terlihat jadi karakteristiknya Rebellion gak sih semenjak masuknya Audi? Iya dan sebenarnya itu gerakan-gerakan yang tidak di open dengan diversion loh. Iya. Bukan karena teleport, karena memang dia udah ngebuka jalan ke sana dan akhirnya mungkin karena terlalu aware dengan teleport, mereka menjaga posisi dari rumput-rumputnya. Secara nggak langsung mereka berjauhan dan Iya. akhirnya satu Iron Hook ya udah nggak sempat backup. Dan meskipun yang ditarik pun ya ini Super Ken yang punya defense tebel. Tapi kalau berhadapan dengan Bandit Rage Nimbus Passion, wah rontok juga. Iya belum Loi-nya juga masih nge-spam kan. Itu Betul. sakit juga karena Loi perkalian damage-nya dari level. Repus. Ini baru namanya nih banteng biru ngamuk nih. Wah. Lurus loh, nggak pakai lama. Kan kalau ngelihat yang merah kan pasti langsung tabrak kan. Itu Kalau dia. Matador kan di sana gitu. Robot merah ya, satu buah kesalahan aja tadi di akhir. Yep. Itu dampaknya luar biasa. Tapi jarang banget kita ngeliat Iron Hook-nya miss ya. Sangat jarang sekali. Karena Kalinya memang- pun miss kayak pressure parah sih. Iya. Tapi masih ada juga gitu loh. Ada. Backup-backupannya ada. Dan diversionnya yang akhirnya memang bisa menjadi penutup manis juga tadi untuk Rebellion. Yap. Karena begitu teamfight wipe terjadi, kalau mereka jalan ke bawah, telat biasanya kan, Yap. telat. Akhirnya dikirim nih pakai diversion. Ada Lord, ada Super Minion ya Lengkap kan. semua tadi. Iya, lagian yang paling cepat spawn juga tadi Ki. Iya. Maksudnya nggak bisa clear yang cepat-cepat banget kan. Betul, dan waktu Ki ditarik, kadang-kadang kita melihat minuman Fury ini nggak sempat keluar kan. Yap. Ada beberapa momen nggak sempat keluar, instant death langsung. Iya, sebenarnya pilihan terbaik tuh memang Super Ken ditarik om. Iya. Ya, tapi dengan kondisi deket semua ya, biar langsung cancel. Dan ini adalah jawaban kenapa band Angela sih. Ini beda cerita kalau ada Angela. Bisa di cover up, bisa dibalikin. Tapi ini dia, player of the game kita jatuh kepada Audi TZ. Ganti pose bang. Kenapa panik dikit? Ganti pose dia, tapi 14 assist om ya, ini membuktikan. Tapi ya Rich Game memang kelihatan karena dia mungkin di awal itu konsep dive yang bagus banget dari Bigetron, tapi cuma di sana aja. Aha. Gak ada lagi percobaan-percobaan yang sampai nabrak-nabrak.